Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Cahyadi dengan NIM D1A020013 dari kelas A Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai pengukur radiasi surya, kecepatan angin, suhu udara, suhu tanah, dan tekanan udara. Baiklah, kita masuki alat yang pertama yaitu Campbell Stokes. Campbell Stokes merupakan alat untuk menghitung intensitas cahaya matahari yang menyinari bumi kita. Bagi kebanyakan orang awam, mungkin alat ini sesuatu yang baru. Akan tetapi, bagi seseorang yang berkecimpung di bidang klimatologi, ini adalah sesuatu yang biasa. Berikutnya kita memasuki bagian-bagian dan fungsi dari Campbell Stokes. Yang pertama yaitu sebuah kaca masif yang memiliki ukuran diameter 10-15 cm. Fungsinya ialah sebagai lensa cembung yang mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Yang kedua, terdiri dari kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar dan berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari menyinari kita. Yang ketiga, 3 kertas pias juga dilengkapi dengan skala jam. Kertas pias ini terdiri dari 3, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Yang keempat, tempat menyisipkan kertas pias. Yang kelima, pengatur kertas pias. Yang keenam, penunjuk yang menyatakan lintang pada waktu alat disetel. Dan yang terakhir adalah 3 buah skrup untuk menyetel kedudukan horizontal. Selanjutnya kita memasuki cara kerja dari Campbell Stokes. Yang pertama, Campbell Stokes diletakkan di ruang terbuka dengan pondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Yang kedua, alat ini akan menyerap sinar matahari, lalu memfokuskannya pada satu titik pada kertas bias. Yang ketiga, fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias. Efeknya tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Yang keempat, kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Yang kelima, lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias. Dan yang terakhir, panjangnya lubang pada kertas bias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari bersinar. Selanjutnya, alat yang kedua adalah actinograph. Actinograph adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Actinograph menggunakan 2 buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Fungsi actinograph yaitu sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Selanjutnya, bagian-bagian dan fungsi actinograph. Yang pertama, sensor, yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat hitam dan putih. Yang kedua, glass dome, mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, alat pengatur bimetal. Yang keempat, mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Yang terakhir, pengatur atau rata-rata air yang terdiri dari kontainer silikegel, bagian dasar, dan penutup atau cover. Cara kerja actinograph. Yang pertama, letakkan actinograph pada permukaan datar atau rata-rata lebih kurang 150 cm di atas permukaan, harus bebas dari pohon maupun bangunan yang menghalangi ke arah alat dan bebas dari bahan-bahan yang dapat memantulkan. Yang kedua, atur posisi bimetalik persegi panjang searah utara-selatan dan kaca jendela ke arah timur. Yang ketiga, atur traveling alat melalui kaki-kaki yang dapat diatur atau diputar. Yang keempat, kebersihan alat harus selalu diperhatikan terutama bagian glass dome. Yang kelima,
Silika gel harus diganti secara periodik sesuai iklim di mana ia ditempatkan. Yang terakhir yaitu sel karat yang terletak pada bagian dasar secara periodik harus diganti terutama jika sudah kurang elastis atau rusak. Alat yang ketiga adalah gun Bellani. Prinsip alat adalah menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Panas yang timbul akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Ruang uap zat cair berhubungan dengan tabung kondensasi. Uap zat cair yang timbul akan dikondensasi dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Gun Bellani merupakan alat non-recording. Alat ini digunakan untuk mengukur jumlah radiasi harian matahari yang jatuh di permukaan bumi. Selanjutnya bagian-bagian dari gun Bellani. Gun Bellani terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama bola kaca, bola tembaga hitam atau blacksnake copper spear, tabung buret, aquades, dan tempat alat atau housing. Cara kerja gun Bellani. Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk dalam receiver. Karena terjadinya perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Data jumlah radiasi harian dihitung dengan mencari selisih antara dua pencatatan tersebut dikalikan dengan koefisien kalibrasi. Alat yang keempat adalah anemometer. Anemometer merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin maupun mengukur arah. Alat ini biasanya dipakai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang dikenal dengan BMKG di Balai Cuaca. Agar alat ini berfungsi, anemometer harus ditempatkan di ruang terbuka. Baling-baling anemometer atau mangkoknya akan bergerak ketika tertiup angin dan akan bergerak sesuai arah angin. Dengan jumlah putaran 1 detik anemometer, maka akan diketahui berapa kecepatan anginnya. Bagian-bagian dan fungsi anemometer. Cup counter anemometer terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, 3 buah mangkok yang berfungsi sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat. Yang kedua, counter, dan yang ketiga, tiang yang berfungsi sebagai penyangga anemometer. Berikut cara kerja anemometer. Yang pertama, langkah pertama adalah mencari posisi terbuka dan tinggi di mana angin dapat berhembus tanpa hambatan. Anda dapat mempertimbangkan pantai atau gedung atau tanah lapang. Yang kedua, selanjutnya, letakkan alat tersebut dan pastikan dalam keadaan solid, tidak goyah meskipun terkena oleh angin. Yang terakhir, mangkok baling-baling akan berputar, terdorong oleh hembusan angin. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Alat yang selanjutnya adalah termohigrograf. Termohigrograf adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan pengukur kelembaban atau higrometer. Alat jenis termohigrograf berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu secara mekanis. Prinsip kerja alat ini adalah perbedaan muai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan dingin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat secara otomatis. Bagian-bagian dan fungsi termohigrograf. Yang pertama, lempeng dui logam atau bimetal yang berfungsi menggerakkan sistem tuas. Yang kedua, rambut yang berfungsi sebagai menyerap uap air. Yang ketiga, sistem tuas higrograf berfungsi untuk menggerakkan pena. Yang keempat, sistem tuas termohigrograf berfungsi menggerakkan pena dan menggores pada kertas grafik.
Yang kelima, pena yang berfungsi mencatat suhu udara. Dan yang terakhir, silinder kertas grafik. Cara kerja termohigrograf. Karena termohigrograf terdiri dari dua alat. Yang pertama yaitu termograf. Cara kerjanya, kenaikan suhu udara menyebabkan keping dui logam memuai dan menggerakkan sistem tuas sehingga pena pencatat suhu udara bergerak dan menggores pada kertas grafik. Yang kedua, higrograf. Cara kerjanya yaitu kenaikan kelembapan udara menyebabkan rambut menyerap uap air sehingga rambut mengembang dan akan menggerakkan sistem tuas sehingga pena kelembapan udara bergerak dan menggoreskan pada kertas grafik. Alat yang keenam adalah termometer tanah. Termometer tanah adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Alat ini digunakan pada perencanaan, penanaman, dan juga digunakan oleh para ilmuwan iklim, petani, dan ilmuwan tanah. Suhu tanah dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat, terutama pemetaan dari waktu ke waktu. Ciri-ciri dari termometer tanah adalah pada bagian skala dilengkungkan, namun ada juga yang tidak dilengkungkan. Hal ini dibuat untuk memudahkan dalam pembacaan termometer dan menghindari kesalahan paralaks. Bagian-bagian dan fungsi termometer tanah. Yang pertama, pipa pelindung atau mounting yang berfungsi sebagai pelindung termometer. Yang kedua, ujung besi penusuk yang berfungsi untuk menusuk termometer ke dalam tanah. Yang ketiga, penekan tusukan berfungsi sebagai penekan agar ujung besi penusuk bisa masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir, termometer tahap 1 dan termometer tahap 2 berfungsi untuk melihat skala suhu tanah pada pipa. Prinsip atau cara kerja termometer tanah. Prinsip kerja alat ini bekerja berdasarkan proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik. Cara kerja alat termometer ini terdiri dari 7 buah alat yang pada bagian awalnya ditanam dalam tanah. Apabila alat ini terkena sinar matahari, maka suhu tanah akan naik menyebabkan air raksa dalam reservoir termometer akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Alat yang selanjutnya adalah barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Bagian-bagian dan fungsi barometer. Yang pertama, alat ukur ini mempunyai beberapa jenis, masing-masing memiliki bagian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada jenis alat yang dijadikan sebagai pengukur tekanan suhu. Yang kedua, tabung berisi air raksa. Dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruang. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejananya yaitu 1 meter dari lantai. Berikut cara kerja barometer. Yang pertama, prinsip kerja barometer menggunakan teori fisika khususnya tentang hukum kontinuitas, tekanan, dan manometer. Alat tersebut didesain dengan tabung kaca setinggi minimal 84 cm. Yang kedua, pada bagian pangkal dibiarkan terbuka, sedangkan bagian ujung lain dipasangi dengan reservoir merkuri. Secara garis besar, barometrik bekerja dengan cara menyeimbangkan massa merkuri terhadap tekanan udara, persis seperti cara kerja timbangan yang sering dijumpai. Berikutnya macam-macam barometer. Yang pertama, barometer air raksa. Jenis dari alat pengukur tekanan suhu ini menggunakan air raksa sebagai petunjuk tekanan. Alat ini mempunyai 2 buah tabung atau kolom merkuri yang berisi air raksa. Cara kerja alat ini hanya dengan memperhatikan gerakan air raksa yang terdapat pada kolom merkuri. Yang kedua, barometer air atau termometer Guede. Alat ini mempunyai bentuk yang sangat unik menyerupai teko air. Alat ini mempunyai 2 buah tabung yang saling berhubung, yaitu tabung besar dan tabung kecil. Pada tabung besar mempunyai sebuah tutup yang sangat rapat, sedangkan ujung tabung kecil berlubang. Yang ketiga, barometer aneroid. Alat ini berbentuk analog. Cara membaca alat ini cukup rumit. Alat ini diciptakan tahun 1843. Alat ini terdiri dari wadah yang masih ke dalam bentuk logam.
Logam tersebut mempunyai ciri khas sangat elastis dan lentur. Nama dari logam tersebut adalah kapsul aneroid. Yang keempat, barograf. Barograf ini merupakan sebuah alat yang dipergunakan dalam ahli atau badan meteorologi. Alat ini juga suatu cara dalam mempelajari sebuah iklim dengan sangat efektif. Sebab alat ini mempunyai sebuah media yang umumnya berupa kertas yang berfungsi sebagai record atau catatan. Selanjutnya, yang terakhir adalah digital. Alat ini merupakan jenis terbaru dari barometer. Alat ini memiliki sebuah layar yang menunjukkan besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat. Selanjutnya, alat yang kedelapan adalah sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteorologi terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Termometer bola kering. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Selanjutnya, termometer bola basah. Termometer ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Termometer ini sama seperti termometer bola kering. Yang membedakannya adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Termometer maksimum. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer ini menggunakan air raksa, sama halnya seperti termometer bola kering dan termometer bola basah. Yang membedakan adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut contraction. Yang selanjutnya yaitu termometer minimum. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum, termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol, terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Baiklah teman-teman semua, telah habis pembahasan kita mengenai alat-alat dari BMKG yang kita pelajari di dalam mata kuliah agroklimatologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.